Hai sobat kita, balik lagi di video kali ini. Kali ini kita mau staycation ke tempat yang lumayan jauh dari Jakarta. Kita mau ke Semarang. Nah, tapi kita nggak berangkat dari Jakarta nih sobat kita. Kebetulan kita berangkatnya dari rumah orang tua di Cirebon. Jadi jarak tempuh ke Semarang itu nggak terlalu jauh, hanya sekitar 3 jam dari Cirebon. Masuk dari tol Brebes, kita langsung gas terus sampai Semarang, nggak berhenti-berhenti. Dan alhamdulillah perjalanan kita lancar, nggak macet, dan nggak ada kendala apapun. Rencananya kita mau stay di homestay kali ini, tapi tema homestay-nya itu unik sobat kita. Nanti kita bakal lihat-lihat homestay-nya itu, namanya Jayanti House. Nah, Jayanti House ini adanya di daerah Gajah Mungkur, dekat dengan pusat kota Semarang, kurang lebih kayak sekitar 15 menitan aja ke kota lama. Dan di sana kita stay 1 hari aja sih sobat kita. Menurut informasi yang ku dapet, katanya sih si Jayanti Homestay ini tempatnya keren dan estetik gitu sobat kita. Terus nggak jauh juga dari pusat kota. Akhirnya keluar tol juga, kita keluar tol Kali Kangkung dan menuju alamat Jayanti House. Kurang lebih perjalanan menuju Jayanti House dari keluar pintu tol Kali Kangkung ditempuh sekitar 20 menitan sobat kita. Akhirnya sampai juga kita di Jayanti House. Nah, ini gerbang masuknya sobat kita. Sayangnya Jayanti House ini memang gak terlalu luas ya sobat kita. Jadi parkir mobilnya ini agak lumayan ribet nih sobat kita. Kalau lagi penuh tamunya, kita ke bagian parkirnya itu di luar area homestay-nya. Tapi katanya sih aman ya, karena memang satpamnya 24 jam jaga di gerbang perumahan. Karena emang letak si Jayanti House ini di dalam perumahan gitu sobat kita. Oke sobat kita, sekarang kita mau registrasi dulu di lobinya. Berhubung ini belum jam 2 siang dan kita belum bisa check-in, jadi kita cuman bisa registrasi dulu nih sobat kita, sambil nanti nunggu-nunggu di lobinya. Area lobinya tuh keren banget sobat kita, memanfaatkan barang-barang bekas gitu untuk dekorasi mereka. Terus yang aku suka di sini juga disediakan banyak buku bacaan. Jadi kalau misalnya kalian yang senang baca, pas waktu nunggu check-in kalian boleh baca buku di sini sambil nikmatin view pemandangan pepohonan yang rindang. Lumayan seru sih sobat kita. Sambil nunggu check-in, kita juga ngabisin waktu dulu nih sobat kita di lobinya. Kita bawa bekal, jadi kita ngabisin makan di sini. Dan adekku nih lagi keliling-keliling, pengen foto-foto dia di spot-spot estetiknya. Keren banget nih sobat kita. Walaupun gak terlalu luas, tapi Jayanti House ini memanfaatkan lahan dengan sangat baik. Dan aku salut banget sih sama pemaduan interiornya, karena di sini konsep Jawanya itu kerasa banget. Tapi di sisi lain, nanti di bangunan-bangunan yang lain itu juga terasa minimalis industrialnya. Area taman yang hijau, terus ditambah pohon-pohonan yang menggantung seperti ini menambah kesan estetik dari bangunan ini sobat kita, dari Jayanti House ini. Jadi benar-benar worth it banget sih buat nginep staycation di sini, karena ini cocok buat kalian yang senang foto-foto dan pengen nikmatin kota Semarang. Ini letaknya nggak jauh dari pusat kota sobat kita. Untuk jadi tempat singgah setelah kalian jalan-jalan di kota Semarang, ini sih worth it banget sobat kita. Ini kamar kita untuk 1 malam ini. Kalau dilihat kamarnya cukup simple ya sobat kita. Karena bareng keluarga, jadi kita nyewa 1 kamar lagi nih sobat kita di sebelah. Nanti kita review juga ya kamar yang ada di sebelah kita ini. Dan rate kamar classic room, dua-duanya aku pesan classic room dan harganya sama-sama 300 ribuan aja sobat kita. Bedanya kamar yang sebelahnya itu punya balkon, nah kamarku ini nggak punya balkon. Tapi overall harga segitu ya worth it lah ya. Kalau dari kamar ini, view-nya yang terlihat hanya tanaman merambat ini aja sobat kita. Ya lumayan lah ya buat seger-seger mata abis bangun tidur gitu, lihat yang ijo-ijo.
Nah, di depan kasur kita ini ada seperangkat meja kursi ya dengan berbagai fasilitasnya. Di sini disediain kopi, teh, dan air mineral. Dan air mineralnya ini nggak pakai botolan sobat kita, jadi less waste ya. Sedikit minus nih Jayanti House, ini tuh peralatannya agak berdebu ya, entah karena nggak dipakai sama tamu sebelumnya atau gimana. Tapi yang jelas ini lumayan mengganggu sih. Dan ini menu makanan di Jayanti Kitchen and Coffee. Lumayan terjangkau ya sobat kita makanannya. Tapi kita mau ordernya besok pagi aja sobat kita pas sarapan. Malam ini kita mau jajan yang lain dulu. Kasur di classic roomnya Jayanti House ini nyaman banget sobat kita, sampai bikin pengen goleran mulu. Dan ini kamar mandinya sobat kita. Kamar mandinya tuh bersih dan kelihatan masih baru ya. Ini temanya tema minimalis. Disediain juga dental kit lengkap untuk 2 orang. Kemudian juga sabun, sampo. Nah, sabun samponya itu ada di dalam sini sobat kita. Yang aku suka sama sabunnya ini, selain sabunnya lembut ya, dan ini tuh kemasannya less waste sobat kita. Jadi nggak banyak ngebuang sampah plastik. Kalau ini classic room yang tipe satunya nih sobat kita. Dia bedanya punya balkon dan di sini furniturnya lebih lengkap sih. Nah, kita coba lihat ya view dari balkonnya. Nah, ini dia view dari classic room Jayanti House, dan balkonnya itu syahdu banget sobat kita. Di sini view tanamannya juga enak dipandang. Nah, ini yang di atas itu ada tipe kamar lain. Kayaknya dia lebih baru ya bangunannya. Dan di bawah kamar kita ini restoran. Jadi unik banget deh sih kamar ini. Kalau kita mau ke restoran, kita tuh bener-bener tinggal turun aja sobat kita. Sedekat itu kita sama restoran. Jadi nggak usah home service segala, karena ke restorannya itu deket banget dari sini. Nah, restonya ini dibuka untuk umum juga sobat kita. Jadi buat kalian yang nggak menginap di Jayanti House, bisa juga nih ngopi-ngopi cantik di Jayanti Coffee and Kitchen. Nah, ini adalah penampakan luar dari kamar kita. Kita nyewa 2 kamar kan ya. Jadi dua-duanya sama-sama classic room. Dan kamar orang tuaku sama kamarku tuh sebelah-sebelahan sobat kita. Jadi benar-benar deket banget. Tangga ini menghubungkan kita ke restorannya sobat kita. Ini restonya ada di bawah. Abis ini kita akan turun ke bawah untuk sarapan. Dan nanti kita sambil lihat-lihat ya sobat kita, seestetik apa sih Jayanti Coffee and Kitchen ini. Nah, ini dilihat dari atas, ruangan semi outdoor dari Jayanti Coffee and Kitchen. Nah, sedangkan ini lantai 2-nya sobat kita. Kalau ini adalah area khusus tamu hotel, jadi kita juga punya privacy nih sobat kita, nggak gabung sama pengunjung kafe. Tapi kalau mau gabung sama pengunjung kafe juga it's okay. Satu hal yang bikin kita kurang nyaman karena pas kita mau masuk ke kamar, kita harus ngelewatin area kafe dulu nih sobat kita, dan ngelewatin jembatan yang itu. Jadi pas lagi bawa barang banyak, pas mau check-in gitu ya, masuk ke kamar, dan kelihatan banget rempongnya gitu ya. Agak kurang nyaman sih, harus ngelewatin tamu-tamu kafe dulu. Jadi ya itu aja sih menurutku. Tapi ya mau gimana lagi kan, memang konsep kamarnya itu nyatu sama resto gitu. Bahkan kamar kita aja tuh di atasnya resto banget. Ya plus minus lah ya sobat kita. Tapi enaknya kita jadi deket banget kalau mau pesen makanan. Tinggal turun ke bawah, terus pesen, habis itu tinggal tunggu deh makanannya ready buat disantap. Konsep restonya tuh go green abis sobat kita. Bener-bener bikin mata jadi seger nih, meskipun gak lihat pemandangan laut atau gunung. Tapi ini worth it banget loh, di tengah kota, dekat kemana-mana, dan dapat view estetik kayak gini. Dan kalau di Semarang sendiri, tempat ini tuh jadi langganan photoshoot.
Buat kalian yang pengen foto-foto OOTD di sini, ini bisa banget sobat kita. Kalian bisa milih banyak spot di sini yang bisa kalian pakai buat foto-foto. Semuanya lucu-lucu, keren-keren, dan pokoknya nggak bosen sih, nggak itu-itu aja lah tempatnya. Disediakan juga musola buat kalian yang mau sholat di sini. Nggak usah jauh-jauh untuk cari masjid karena di sini juga disediakan musola. Meskipun nggak terlalu luas ya, tapi oke lah ya. Dan ada toiletnya juga. Jadi nggak usah khawatir, toiletnya juga bersih. Di depan musolahnya ini, wow, pemandangannya estetik banget. Jadi bikin sholat kita lebih khusyuk nggak nih? Semoga lebih khusyuk ya. Buat yang nggak mau kena asap rokok, kalian bisa pilih tempat yang indoor. Walaupun indoor tapi tanamannya masih ada dong di sini, bergelantungan di tembok-temboknya, di tiang-tiangnya deng. Akhirnya pesanan kita datang juga sobat kita. Dan ini suamiku pesen nasi goreng, aku pesen bistik. Dan ada makanan-makanan lain juga yang kita pesen. Dan review jujur nih sobat kita, overall makanan yang kita pesen itu yang paling enak cuma nasi gorengnya doang. Yang lainnya menurut kita sih ya standar lah, so-so. Kalau main ke Jayanti Coffee and Kitchen ini tuh serasa kayak main ke toko tanaman gitu sobat kita, karena di mana-mana ada tanaman. Jadi bener-bener mupeng ya, pengen bawa pulang ke rumah, boleh gak sih? Gak boleh lah, itu namanya nyolong. Nah, habis makan kayaknya aku mau mampir dulu nih ke kamar orang tua sambil liatin beberapa hal yang tertinggal di footage sebelumnya. Di kamar orang tua aku tuh ada lemarinya sobat kita, sementara di kamarku tuh nggak ada, sedih banget ya. Dan di sini ada beberapa furnitur yang di kamarku tuh nggak ada, tapi sisanya emang sama aja sih. Habis ini kita mau check out, dan sebelum check out kita mau say goodbye dulu sama kamar kita nih yang udah menampung kita selama 1 malam. Di depan kamar kita nih ada restoran nih sobat kita yang tadi aku bilang ya. Jadi restorannya itu deket banget sama kamar kita. Nah, gimana nih sobat kita menurut kalian? Tempatnya cukup estetik atau enggak nih? Kalau menurut aku sih tempatnya cukup estetik ya. Buat foto-foto ini lucu sih. Boleh dicoba. Aku juga kemarin foto-foto di sini. Nah, tapi buat yang mau foto-foto, kalian di sini nggak diperkenankan untuk pakai kamera profesional ya sobat kita. Jadi bolehnya pakai smartphone aja. Dan gak diperbolehkan untuk membawa hewan peliharaan. Meskipun tempatnya semi outdoor kayak gini, tapi gak boleh sobat kita untuk bawa hewan peliharaan. Nah, ini yang naik ke atas adalah kamar tipe lainnya sobat kita. Ada beberapa kamar di atas, cuman kita nggak sampai naik ke atas sih karena kamarnya full di booking semua. Jadi kita langsung check out aja. Maaf ya sobat kita nggak review semuanya karena keterbatasan kita. Keterbatasan waktu juga karena abis ini kita harus menuju tempat lainnya. Jadi ya hanya 2 kamar itu aja nih yang bisa kita review, dan semoga bisa jadi referensi dan menambah informasi sobat kita semua yang mau nginep di Jayanti House ini. Ada beberapa tipe kamar yang mungkin bisa kalian pilih pas kalian nginep di Jayanti House ini ya. Nah, ini dia tipe-tipe kamarnya. Kalian bisa sesuaikan dengan kapasitas keluarga kalian yang menginap. Jadi lebih nyaman pilih ruangan yang emang sesuai dengan kebutuhan keluarga kalian. Sampai sini dulu video kita kali ini. Lain waktu kita ajak kalian untuk jalan-jalan virtual lagi di tempat-tempat keren berikutnya. Sampai jumpa.